Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya dalam keadaan sehatkah? Mantap ya, Bapak juga lihat aura-auranya ini memancarkan apa ya, sebuah kesemangatan gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang lagi berbunga-bunga hatinya? Ada ya. Nggak usah kita tunjuk ya, itu rahasia pribadi ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari ya kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih bisa bernafas, masih bisa aktivitas di sini, gitu kan. Yang lain-lain mungkin di daerah-daerah Bogor ya kemarin mengalami banjir bandang, itu kebayang gimana gitu. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, kita silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Bapak ingin absensi dulu ya. Kalian hari ini sepertinya banyak yang ini ya, ada beberapa yang tidak hadir. Oke, kita absensi dulu. Apa sambil berdiri saja? Adit? Iya ya. Alis? Oke. Andri Ilham Widodo. Ini Maulana? Apa juga ya? Uli Azmi, mantap. Yuli hadir ya. Apa tuh gambarnya tuh? Kelihatan? Gambar yang pertama, gambar apa itu? Orang sakit, ya? Gambar orang sakit. Kemudian yang kedua sebelah sini, kenal nggak artis apa itu? Rizky Aditya ya. Terus yang di bawah itu gambar apa itu? Sawahnya kenapa itu? Baik-baik saja atau sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja sawahnya itu? Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya. Kemudian sebelahnya lagi ada gambar roti apa tempe itu? Nah, nanti kita akan coba kaitkan. Adakah peranan ilmu kimia yang sekiranya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kami? Coba nih nanti kalian, Bapak kan bagi kelompok ya. Nanti kelompoknya mungkin sekitar 4 atau 5 orang ya, atau 3 orang. Nah nanti silakan kalian, sudah Bapak kan berikan Bapak sebuah lembar kerja. Nanti kerja kalian kelompok berapa? Kalau kelompok 1 nanti di sini ada bagian apa? Nah silakan kalian cari masalah itu tuh. Berarti kan yang gambar pertama kan gambar orang demam ya. Kira-kira kalian kaitkan nih dengan ilmu kimia. Bisa nggak ilmu kimia buat apa ya, ibaratnya tuh mengobati atau membuat mereka jadi sembuh kembali. Nah coba setting-settingan. Kemudian ada nih roti juga tuh yang misalnya bagian roti. Kira-kira ada nggak peran ilmu kimia di situ yang sekiranya rotinya tuh jadi nggak cepat jamuran atau nggak cepat kadar. Nah jadi itu terus. Nah kalau gambar yang kedua itu adalah pernahnya kalau ada gosip ya, si Rizky Aditya itu kan baru nikah tuh dengan Citra Kirana. Tiba-tiba ada orang mengaku-ngaku pernah menjalin hubungan dengan Rizky Aditya dan punya anak kandung. Tetapi Rizky Aditya tidak pernah merasa menjalin hubungan kan anak tersebut. Nah, kaitkan juga tuh, apakah bisa peran ilmu kimia buat menyelesaikan masalah itu? Dengan cara apa? Coba kaitkan. Jadi yang kedapatan itu kedokterannya. Sama sawah juga. Kita di sini kan banyak ya, lingkungan di sekitar kita ini mayoritas orang tua kita juga kan bekerja sebagai petani. Ya, bisakah ilmu kimia ini untuk menanggulangi sawah yang terkena hama, yang terkena wereng dan sebagainya? Coba kaitkan dengan ilmu kimia. Bisa dipahami ya? Nah untuk itu biar lebih terarah, Bapak akan bagi kelompok saja. Ada berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 28 ya. 28 Bapak akan bagi menjadi 8 kelompok. Berarti satu kelompok berapa tuh? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Berarti kita hitung. Kalau misalkan 1 berarti 8 dikali 4 kan 32, 3 dikali 4 24, masih ada sisa 4. Berarti 4 kelompok 4 orang, 4 kelompok 3
orang. Salah ya. Nah nanti setelah ini, setelah Bapak sebutkan nama-nama kelompoknya, silakan membentuk atau membuat dendam ya, biar diskusinya kita senyaman-nyamannya. Ya, oke. Perhatikan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, ya, 4 orang. Adi, jadi dia nomor 1 dia. Alis. Nah ini Bapak akan bagikan ke teman kerja ya. Nanti di sini. Nah silakan dibuka KPD-nya. Di halaman pertama ya, coba diisi dulu nama kelompoknya. Ya, coba diisi dulu. Kalau misalnya di kelompok 1, nama kelompok ini juga ya. Apa namanya? Permasalahannya apa? Misalkan kemudian kira-kira solusinya bagaimana? Kemudian namanya ulang subur. Misalkan penanganannya dengan coba cari di internet. Dengan khususnya kalau kita bisa mengatasi sebuah yang sudah selesai semua ya. Silakan kalian diskusikan dulu nih siapa yang mau maju 2 orang. Ya, 2 orang saja. Nanti silakan setelah teman kalian selesai presentasi berikan tanggapan atau komentarnya. Barangkali ada yang belum jelas ya. Dan yang maju jangan lupa ditulis nama siswanya, siapa yang bertanya, kemudian kritik, saran atau pertanyaannya bisa ditulis. Ada di halaman 4 atau 5 pada saat ini. Kelompok 1 dulu. Ya, siap kelompok 1 ya. Silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Sudah selesai semua kan? Sudah ya. Oke, kita fokus dulu nanti sama yang presentasi. Silakan berikan pertanyaan barangkali masih ada yang belum jelas ya. Walaupun kan barangkali nanti ada yang menulis kritik dan saran. Sok silakan dibuka. Boleh duduk berdiri dulu, kemudian setelah perkenalkan diri baru boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Ya, presentasikan hasil dari diskusi pada bidang pertanian. ya, silakan buatkan dibaca. Yang lainnya tolong perhatikan. Peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah kemampuan untuk mempercepat kematangan buah sehingga petani dapat lebih cepat menjualnya ke pembeli. Proses ini dilakukan dengan bantuan senyawa kimia seperti gas karbit. Senyawa inilah yang bisa mendorong tumbuhnya enzim pengarangan yang ada di buah. Terus permasalahan kedua. Cara mengatasi senyawa yang terkena hama. Satu, pengendalian dengan cara kimia yaitu disemprot dengan insektisida. Pengendalian secara bahan alami. Pengendalian secara alami bisa dengan membuat ramuan sendiri atau racun dari bahan alami. Gunakan pupuk nitrogen sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bersihkan tunggul-tunggul dan jerami-jerami yang terinfeksi. Gunakan benih atau bibit yang sehat. Nah, tuh terkait pada bidang pertanian ya. Tadi itu apa silakan? Tadi itu Pak, ada yang kayak proses pematangannya dengan mengatasi kerusakan. Barangkali masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan pakai apa gitu. Oh, ada yang bertanya? Yang bertanya nanti tulis namanya ya sama. Barangkali masih belum jelas. Jangan ragu. Ya, ya, jangan tulis apa pertanyaannya. Kenapa harus menggunakan gas karbit? Nah, kenapa harus menggunakan gas karbit dalam proses pemanasan? Nah, nanti kamu ini
Sederhananya ialah menggunakan pisang atau kulit pisang. Kulit pisang yang sudah matang mengeluarkan gas etilen yang sangat banyak sehingga dapat mempercepat proses pematangan buah. Proses ini sama sekali tidak berbahaya karena gas yang dihasilkan oleh kulit pisang tidak ada beracun. Ya, jadi intinya ya, ternyata tidak harus menggunakan karbit, karena tadi ya karbit itu kalau diberikan secara terus-menerus ya pada buah, itu orang yang mengkonsumsinya itu tadi bisa jadi dia diare. Tapi kita bisa mengganti karbit itu dengan kulit pisang. Nah, itu ilmu baru kan buat kalian, berarti tidak harus menggunakan karbit. Tapi bagus sekali. Oke, ada yang bertanya? Kalau ada kita pindah ke bidang yang lain. Kayaknya nggak ada ya? Apa saya cukup? Silakan. Ini baru. Kalau banyak terjadi kesamaan, sudah pasti dikatakan adalah keturunannya. Oke, silakan, itu luar biasa. Itu saya di belakang aja ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amat sekali atas diskusi yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok. Untuk menutup sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak akan kita lakukan kesimpulan bersama dulu. Oke, semuanya perhatikan dulu ke ayat rumus, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Ya, nah ini, misalkan kita pada bidang pertanian, ya, sawah yang mengalami rusak kena hama, kena serangga ya, kita bisa menggunakan yang namanya bahan kimia berupa pestisida, ya, atau insektisida, nah, atau fungisida, atau mungkin ada yang buat tikus juga ada ya. Nah, itu kita bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Terus tadi yang pada permasalahan bidang farmasi, misalkan ada pada permasalahan demam. Demam itu bisa kita gunakan obat sanmol yang dimana di dalamnya itu mengandung paracetamol. Tapi sebenarnya banyak ya obat yang mengatasi demam itu ya. Ya misalkan kayak yang apa kita menyebutkan merek ya, misalkan tolak angin, kemudian ultraflu dan sebagainya. Tetapi pada intinya mungkin ada sama penggunaan kandungan paracetamol. Selanjutnya tadi untuk menentuan anak kandung ya, kita bisa menggunakan DNA. Sistem kerjanya gimana tadi sudah dijelaskan. Misalkan air liur atau struktur rambut atau darah. Jadi di dalam darah atau rambut itu nanti ada struktur ya, struktur DNA-nya. Nah kemudian antara yang satu dengan yang satunya itu dicocokkan ya. Apabila sama ya berarti sudah dikatakan anak itu adalah anak kandung atau bukan dengan kecocokan DNA. Jadi kita nggak bisa ambil salah satu. Jadi misalkan apa nih punya anak kemudian bilang misalkan gitu ya. Kemudian ada orang-orang tiba ngaku anaknya bapak, nah bapak bisa ambil rambutnya bapak satu, ambil rambutnya dia satu, kemudian dites DNA. Kalau cocok berarti itu adalah anak kandung bapak. Misalkan anak yang bilang kan juga bisa sama gitu ya. Selanjutnya pada bidang roti pada bidang pangan ya. Roti yang berjamur atau agar tidak mudah kadaluarsa, salah satunya betul yang dikatakan oleh kelompok 8 dengan menggunakan kalsium propionat atau intinya bahan pengawet ya. Makanan, minuman itu kita bisa menggunakan bahan pengawet. Tadi minuman kita juga bisa menggunakan natrium benzoat ya tadi ya. Nah sebenarnya masih banyak dalam bidang-bidang yang lain. Untuk itu mungkin pertemuan selanjutnya kita akan jauh bahas lebih dalam terkait bidang-bidang yang lainnya. Tapi pada pertemuan berikutnya ya. Itu saja pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Amin ya. Nah jadi intinya bagaimana? Apakah ilmu kimia itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sangat. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.